proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa mentaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan, serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Langkah-langkah segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Penerapan segitiga restitusi. Kasus 1. Ria, anak kelas 9F, dilaporkan teman-temannya karena tidak pernah ikut dalam pengerjaan tugas-tugas secara kelompok. Setiap ada tugas berkelompok, ada-ada saja alasannya agar tidak ikut mengerjakan. Apabila ditegur temannya, dia sering berkata kasar pada teman yang menegurnya. Video penerapan segitiga restitusi kasus 1. Apakah Ria tahu mengapa dipanggil Bu Guru ke sini? Iya, Bu. Jadi gini, menurut laporan katanya Ria sering tidak ikut kerja kelompok dengan teman-teman. Dan kalau ditegur temannya, Ria sering berkata kasar pada temannya itu. Benar enggak? Benar, Bu. Tapi sebenarnya saya ikut mengerjakan walaupun porsinya hanya sedikit, Bu. Tapi teman-teman sering menyindir-nyindir saya sehingga saya berkata kasar kepada mereka. Oh begitu. Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Karena saya yakin semua manusia itu tidak sempurna, ada kesalahannya. Tapi bagaimana cara kita memecahkan masalah ini, ya? Iya, Jadi Bu. nanti kita pecahkan masalah ini bersama. Ya, Saya Bu. yakin kamu punya alasan mengapa kamu tidak mengikuti teman-teman kamu mengerjakan tugas kelompok dan kalau ditegur berkata kasar. Coba ceritakan alasannya pada Ibu. Ya, Bu. Saya suka di rumah. Setiap pulang sekolah, saya langsung nge-game sampai larut malam sehingga kadang saya lupa kalau ada kerja kelompok di rumah teman. Saya sering beralasan sakit atau pergi ke rumah saudara dan lain-lain. Berarti Ria di rumah saja, tidak pergi kemana-mana ya? Iya, Bu. Jadi dalam bayangan Ria sebenarnya kerja kelompok yang ideal itu yang bagaimana toh? Kerja kelompok yang kompak, Bu. Kemarin dulu ya, kita pernah membuat tentang keyakinan kelas. Pernah, Bu. Ria masih ingat ya? Masih, Bu. Berarti apa yang dilakukan Ria itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas tidak? Tidak sesuai keyakinan kelas, Bu, karena saya tidak kompak. Alhamdulillah. Ria tahu bahwa keyakinan kelas yang kompak itu ada dan Ria istilahnya tahu bahwa tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Apabila Ria bisa kompak dengan teman-teman, kira-kira apa yang akan Ria dapatkan? Teman-teman saya pasti akan senang dan tidak menegur saya sehingga saya tidak berkata kasar kepada mereka. Apakah Ria ingin mewujudkan keinginan tersebut? Dan kira-kira bagaimana caranya? Saya akan mengurangi main game, saya akan mengikuti kerja kelompok, dan saya tidak akan berkata kasar kepada teman. Ya, saya yakin Ria adalah anak yang hebat dan Ria akan menjadi anak yang sukses. Makasih banyak atas nasihatnya, Bu. Setelah berdialog dengan Bu Guru, ternyata Bu Guru tidak menghukum saya. Bu Guru secara halus menanyakan masalah yang saya hadapi. Saya akhirnya bisa menyadari tentang kesalahan yang saya lakukan. Terima kasih, Bu. Semoga kelak saya bisa menjadi orang yang sukses. Kasus 2. Ria, anak kelas 9E, sering membolos atau tidak mengikuti pelajaran pada jam-jam terakhir dengan alasan sakit dan beristirahat di UKS. Selain itu, Ria juga sering mengumpulkan tugas dari guru tidak tepat waktu. Video penerapan segitiga restitusi kasus 2. Ria, kamu tahu mengapa kamu dipanggil Bu Indah ke sini? Iya, Bu. Jadi menurut laporan, katanya 2 minggu terakhir ini kamu sering membolos. Iya, pada jam-jam terakhir, ya betul? Iya, Bu. Dengan alasan sakit?
Iya, Bu. Iya. Tapi saya beneran sakit loh, Bu. Beneran sakit. Tapi mengapa 2 minggu terakhir ini 1 minggu kamu izin ke UKS itu 2 kali? Berarti praktis 2 minggu kamu izin ke UKS 4 kali pada jam-jam terakhir. Jadi jam ke-8 dan ke-9 kamu izin ke UKS. Dan ada laporan lagi katanya akhir-akhir ini juga kamu sering terlambat mengumpulkan tugas. Apakah benar itu? Benar, Bu. Kalau kamu sakit, apa sakitmu Ibu itu dan apa pernah diperiksakan ke dokter? Belum, Bu, dan saya tidak sakit. Saya berbohong, Bu. Saya salah. Ibu tidak menyalahkan kamu, karena saya yakin orang itu tidak ada yang sempurna. Tapi orang itu bisa memperbaiki kesalahannya. Coba sekarang kita cari bersama-sama pemecahan dari solusi yang istilahnya kamu solusi dari masalah yang kamu lakukan ini. Iya, Bu. Rea pasti punya alasan mengapa Rea sering membolos atau sering tidak mengikuti pelajaran sampai jam terakhir, dan Rea pasti punya alasan juga mengapa Rea sering terlambat dalam pengumpulan tugas. Coba ceritakan pada Bu Guru sehingga kita bisa mencari solusi permasalahannya. Iya, Bu. Saya suka tidur larut malam sehingga kalau siang hari saya suka mengantuk. Kenapa Rea selalu tidur larut malam? Saya akhir-akhir ini belajar membuat desain baju, Bu. Sehingga kadang kalau membuat desain baju sampai lupa waktu. Oh, luar biasa. Berarti calon desainer kita. Mudah-mudahan kalau kamu menjadi orang yang sukses desain bajunya. Makasih, Bu. Kalau masih ingat keyakinan kelas yang dulu, kira-kira keyakinan kelas yang mana ya Ria ya? Siswa bertanggung jawab dan mengumpulkan tugas tepat waktu, Bu. Nah, hebat. Berarti Ria masih mengingat. Kalau Ria sudah tahu, lalu bagaimana solusi pemecahan masalah Ria ya? Pertama, saya akan mengikuti pelajaran dengan tertib sampai jam terakhir. Kedua, saya akan mengatur waktu tidur saya. Yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas tepat waktu. Alhamdulillah. Ibu sangat mengapresiasi sekali tanggung jawab Ria mau melaksanakan hal-hal positif tersebut. Ria, semoga kamu menjadi anak yang sukses, menjadi desainer yang terkenal, dan kedepannya kamu menjadi orang yang hebat. Terima kasih, Bu. Setelah berdialog dengan Bu Guru tidak menghukum saya. Bu Guru secara halus menanyakan masalah yang saya hadapi. Saya bisa menyadari tentang kesalahan yang saya lakukan. Terima kasih, Bu. Semoga saya kelak menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih atas restitusinya. Terima kasih semuanya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa mentaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan, serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Langkah-langkah segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Penerapan segitiga restitusi. Kasus 1. Ria, anak kelas 9F, dilaporkan teman-temannya karena tidak pernah ikut dalam pengerjaan tugas-tugas secara kelompok. Setiap ada tugas berkelompok, ada-ada saja alasannya agar tidak ikut mengerjakan. Apabila ditegur temannya, dia sering berkata kasar pada teman yang menegurnya. Video penerapan segitiga restitusi kasus 1. Apakah Ria tahu mengapa dipanggil Bu Guru ke sini? Iya, Bu. Jadi gini, menurut laporan katanya Ria sering tidak ikut kerja kelompok dengan teman-teman. Dan kalau ditegur temannya,
Ria sering berkata kasar pada temannya itu. Benar enggak? Benar, Bu. Tapi sebenarnya saya ikut mengerjakan walaupun porsinya hanya sedikit, Bu. Tapi teman-teman sering menyindir-nyindir saya sehingga saya berkata kasar kepada mereka. Oh begitu. Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Karena saya yakin semua manusia itu tidak sempurna, ada kesalahannya. Tapi bagaimana cara kita memecahkan masalah ini, ya? Iya, Jadi Bu. nanti kita pecahkan masalah ini bersama. Iya, Saya Bu. yakin kamu punya alasan mengapa kamu tidak mengikuti teman-teman kamu mengerjakan tugas kelompok dan kalau ditegur berkata kasar. Coba ceritakan alasannya pada Ibu. Ya, Bu. Saya suka di rumah. Setiap pulang sekolah, saya langsung nge-game sampai larut malam, sehingga kadang saya lupa kalau ada kerja kelompok di rumah teman. Saya sering beralasan sakit atau pergi ke rumah saudara dan lain-lain. Berarti Ria di rumah saja, tidak pergi kemana-mana ya? Iya, Bu. Jadi dalam bayangan Ria sebenarnya kerja kelompok yang ideal itu yang bagaimana toh? Kerja kelompok yang kompak, Bu. Kemarin dulu ya, kita pernah membuat tentang keyakinan kelas. Pernah, Bu? Ria masih ingat ya? Masih, Bu. Berarti apa yang dilakukan Ria itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas tidak? Tidak sesuai keyakinan kelas, Bu, karena saya tidak kompak. Alhamdulillah. Ria tahu bahwa keyakinan kelas yang kompak itu ada dan Ria istilahnya tahu bahwa tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Apabila Ria bisa kompak dengan teman-teman, kira-kira apa yang akan Ria dapatkan? Teman-teman saya pasti akan senang dan tidak menegur saya sehingga saya tidak berkata kasar kepada mereka. Apakah Ria ingin mewujudkan keinginan tersebut? Dan kira-kira bagaimana caranya? Saya akan mengurangi main game, saya akan mengikuti kerja kelompok, dan saya tidak akan berkata kasar kepada teman. Ya, saya yakin Ria adalah anak yang hebat dan Ria akan menjadi anak yang sukses. Makasih banyak atas nasihatnya, Bu. Setelah berdialog dengan Bu Guru, ternyata Bu Guru tidak menghukum saya. Bu Guru secara halus menanyakan masalah yang saya hadapi. Saya akhirnya bisa menyadari tentang kesalahan yang saya lakukan. Terima kasih, Bu. Semoga kelak saya bisa menjadi orang yang sukses. Kasus 2, Ria, anak kelas 9E, sering membolos atau tidak mengikuti pelajaran pada jam-jam terakhir dengan alasan sakit dan beristirahat di UKS. Selain itu, Ria juga sering mengumpulkan tugas dari guru tidak tepat waktu. Video penerapan segitiga restitusi kasus 2. Ria, kamu tahu mengapa kamu dipanggil Bu Indah ke sini? Iya, Bu. Jadi menurut laporan, katanya 2 minggu terakhir ini kamu sering membolos. Iya, jam-jam terakhir, ya betul? Iya, Bu. Dengan alasan sakit? Iya, Bu. Ya. Tapi saya beneran sakit loh, Bu. Beneran sakit. Tapi mengapa 2 minggu terakhir ini 1 minggu kamu izin ke UKS itu 2 kali? Berarti praktis 2 minggu kamu izin ke UKS 4 kali pada jam-jam terakhir. Jadi jam ke-8 dan ke-9 kamu izin ke UKS. Dan ada laporan lagi katanya akhir-akhir ini juga kamu sering terlambat mengumpulkan tugas. Apakah benar itu? Benar, Bu. Kalau kamu sakit, apa sakitmu Ibu itu dan apa pernah diperiksakan ke dokter? Belum, Bu, dan saya tidak sakit. Saya berbohong, Bu. Saya salah. Ibu tidak menyalahkan kamu karena saya yakin orang itu tidak ada yang sempurna. Tapi orang itu bisa memperbaiki kesalahannya. Coba sekarang kita cari bersama-sama pemecahan dari solusi yang istilahnya kamu solusi dari masalah yang kamu lakukan ini. Iya, Bu. Ria pasti punya alasan mengapa Ria sering membolos atau sering tidak mengikuti pelajaran sampai jam terakhir, dan Ria pasti punya alasan juga mengapa Ria sering terlambat dalam pengumpulan tugas. Coba ceritakan pada Bu Guru sehingga kita bisa mencari solusi permasalahannya. Iya, Bu. Saya suka tidur larut malam sehingga kalau siang hari saya suka mengantuk. Kenapa Ria selalu tidur larut malam? Saya akhir-akhir ini belajar membuat desain baju, Bu. Sehingga kadang kalau membuat desain baju sampai lupa waktu. Oh, luar biasa. Berarti calon desainer kita. Mudah-mudahan kalau kamu menjadi orang yang sukses desain bajunya. Makasih, Bu. Kalau masih ingat keyakinan kelas yang dulu, kira-kira keyakinan kelas yang mana ya Ria ya?
Siswa bertanggung jawab dan mengumpulkan tugas tepat waktu, Bu. Nah, hebat. Berarti Rea masih mengingat. Kalau Rea sudah tahu, lalu bagaimana solusi pemecahan masalah Rea ya? Pertama, saya akan mengikuti pelajaran dengan tertib sampai jam terakhir. Kedua, saya akan mengatur waktu tidur saya. Yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas tepat waktu. Alhamdulillah. Ibu sangat mengapresiasi sekali tanggung jawab Rea mau melaksanakan hal-hal positif tersebut. Rea, semoga kamu menjadi anak yang sukses, menjadi desainer yang terkenal, dan kedepannya kamu menjadi orang yang hebat. Terima kasih, Bu. Setelah berdialog dengan Bu Guru tidak menghukum saya. Bu Guru secara halus menanyakan masalah yang saya hadapi. Saya bisa menyadari tentang kesalahan yang saya lakukan. Terima kasih, Bu. Semoga saya kelak menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih atas restitusinya. Terima kasih semuanya.